Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Bintang Ramadhani. Nama saya Alifa Mulia Herani. Nama saya Diana Alfianti. Nama saya Nur Cayati. Nama saya Melinatus Safila. Nama saya Erik Alfahri. Kami di sini akan mempraktekkan perusahaan jasa Azam Repair. Gitu dong. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Kita klik create, lalu next. Kita isi company name-nya dengan Azam Auto Repair. Lalu kita isi addressnya Jalan Raya Parigi nomor 15, Tangerang. Lalu kita isi phone number-nya sesuai dengan soal. Lalu kita isi emailnya sesuai dengan soal. Kalau sudah, klik next. Lalu kita isi kasmonnya, kita ganti Desember, version mode-nya September. Klik tengah, change, lalu kita ganti namanya Azam Auto Repair kelompok 1. Kita next, lalu klik command center. Pertama masuk ke menu habis. Di aset ada beberapa akun yang harus diganti namanya, yaitu checkpoint aku diganti dengan kecil. Lalu deposit funds diganti dengan kas bank. Dan credit score diganti dengan piutang usaha. Setelah bagian masuk ke menu aset, kita klik new. Isi sini. Akun tipe diganti menjadi aset, akun nomor diisi 1/400, akun name diisi sesuai bayar muka, lalu klik OK. Lalu kita ulang langkah-langkah seperti dulunya, klik new dan konfirmasi sesuai dengan soal. Setelah semua akun selesai, kita mulai ulang langkah seperti aset. Buat akun dan isi sesuai dengan soal. Lanjut ke menu equity, lalu ulang langkah seperti sebelumnya. Selanjutnya menu income, maka seperti sebelumnya sesuai isi dengan soal. Selanjutnya mulai spend diganti yaitu wajah diganti dengan beban gaji dan upah. Lalu teruskan seperti yang sebelumnya.
Lanjutkan ke menu warna hitam. Terakhir masuk ke menu warna expense, buat akuntansi sesuai dengan salah. Sudah selesai membuat dan mengisi akun, kita close. Setelah itu kita pencet setup, lalu pencet balance, lalu pencet accounting. Setelah itu kita isi nama akun sesuai akunnya. Sebelum itu kita hapus dulu akun yang tidak dipakai. Pertama kita klik setup, setelah itu kita klik account, lalu kita ke akun dan banking. Nah, yang pertama itu tidak perlu diganti. Nah, setelah itu kita kembali, kita ke setup lagi, lalu kita klik account. Setelah itu kita lanjut ke sales account. Nah, di sales account kita ubah yang pertama, kita ganti menjadi yang kedua kita ganti jadi piutang usaha, lalu yang keduanya kita ganti menjadi kas bank. Setelah itu kita ke setup lagi, lalu kita ke Liquid Accounts, kita ke Purchase Account. Nah, yang pertama kita ganti jadi utang usaha, yang kedua kita ganti menjadi kas bank. Lalu kita kembali ke setup, kita klik lagi setup, setelah itu kita klik ke account, kita ke payroll. Nah, yang pertama itu kita ganti menjadi kas bank. Nah, yang kedua itu Nah, selanjutnya kita membuat akun pajak. Pertama, kita klik list, lalu kita klik teks kode. Setelah itu kita hapus semua termasuk kecuali GST dan NT, itu tidak boleh dihapus.
Nanti setelah sudah itu kita ganti yang GST kita ganti jadi PPN, lalu definisinya kita ganti jadi pajak pertambahan nilai. Lalu untuk tax tipnya kita biarkan saja, lalu untuk rate-nya kita ganti menjadi 11%. Lalu untuk liquid account-nya kita ke PPN out, dan yang di bawahnya kita ganti menjadi PPI. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat data supplier dan customer. Nah, pertama itu kita klik card file, lalu kita klik card list, jangan lupa kita klik juga new. Setelah itu kita ganti name-nya sesuai yang ada di soal, yaitu contoh seperti showroom. Nah, untuk showroom itu name-nya kita ganti menjadi showroom. Lalu untuk card ID-nya sesuai dengan yang di soal. Lalu untuk address itu alamat kita sesuaikan dengan yang ada di soal, seperti yang di contoh ini. Nah, kita lakukan juga pada yang supplier juga seperti yang pada customer, tidak beda jauh. Jangan lupa juga kita lihat soalnya, jangan sampai kita ada yang salah dalam mengetik angkanya. Untuk selanjutnya kita ke selling details, lalu kita gantikan account menjadi pendapatan jasa. Setelah itu kita balance days-nya kita ganti menjadi 20. Setelah membuat data supplier dan customer, kita selanjutnya isi saldo. Yang pertama kita klik step, lalu balance. Setelah itu kita klik customer balance. Setelah itu kita klik yang pertama, misalkan itu pada add cell, kita add cell dulu, lalu kita klik bagian yang showroom car. Setelah itu kita use customer. Setelah itu kita isi yang pertama itu invoice itu kita ganti sesuai yang ada di soal. Jangan lupa kita ganti juga date-nya ya.
Nah, untuk memonya itu kita menjadi saldo awal piutang. Nah, setelah itu kita jangan lupa kita juga ganti nominalnya atau total indeksnya sesuai dengan yang ada di soal. Nah, kita lakukan saja seperti itu berulang-ulang pada setiap akun. Nah, pada akun supplier juga kita lakukan seperti itu. Nah, tapi untuk keterangannya, untuk supplier itu kita ganti menjadi saldo awal utang. Itu saja yang membedakannya. Nah, untuk city-nya itu kita ganti dengan kota sesuai yang ada di soal. Klik inventory, lalu item list, klik new, lalu di item number-nya kita ketik jasa 1, name-nya perbaikan body, lalu klik I sell this item, lalu income account for talking sales-nya diganti pendapatan jasa, lalu klik selling details. Untuk best selling price-nya nggak diisi karena sesuai kesepakatan. Lalu
klik new lagi, item numbernya diisi jasa 2, name-nya salon mobil, yang dikasih checklist sama seperti yang di awal. Income account for talking salesnya sama saja pendapatan jasa. Lalu di best selling price-nya nominalnya 500.000. Lalu klik new lagi, item numbernya diisi jasa 3, name-nya cat full body, yang di checklist sama saja I sell this item. Lalu income account for talking salesnya pun sama pendapatan jasa. Lalu ke selling details, best selling price-nya diisi 5 juta. Setelah informasi jasa telah dimasukkan, lalu kita ke informasi perlengkapan. Sama saja seperti lalu klik selling details. Untuk best selling price-nya nggak diisi karena sesuai kesepakatan. B01 name-nya cat utama. Lalu klik new, diisi B02 name-nya bahan utama. Sama saja yang di checklist seperti yang di awal. Lalu klik new lagi, item numbernya diisi B03, name-nya bahan tambahan. Masih sama seperti di awal, text code-nya masih PPN, lalu klik OK. Lalu kita lanjut ke informasi aset tetap. Caranya masih sama seperti memasukkan informasi perlengkapan dan jasa, yaitu klik new, item numbernya kita isi A1, name-nya peralatan servis. Lalu checklist I buy this item dan I inventory this item. Lalu asset account for item inventory-nya peralatan servis. Lalu klik new, item numbernya diisi A2, name-nya sepeda motor. Yang di checklist sama saja, asset account for item inventory-nya menjadi sepeda motor. Lalu klik OK. Lalu kita akan memasukkan nominalnya, yaitu klik setup, lalu balance, lalu klik customer balance. Lalu klik showroom car, klik add sale, lalu enter. Invoice-nya diganti F01, date atau tanggalnya 25 September 2022. Lalu total inducing tax-nya 6 juta. Tax kodenya diganti menjadi NT. Lalu record, lalu klik OK. Lakukan hal yang sama seperti hal berikut kepada customer yang lainnya. Selanjutnya memasukkan nominal data supplier, sama saja klik setup, lalu balance, lalu klik supplier. Lalu kita pilih Sophie INC, lalu add cell, lalu enter. Supplier INF-nya diganti SF01. Total including tax-nya 6 juta, lalu tax code-nya NT, lalu record. Lalu kita ke PT Salma, kita ganti tanggalnya dulu, tanggal 25 September 2022, supplier INF-nya diganti menjadi SA01. Lalu total including tax-nya 8 juta, lalu tax code-nya NT, lalu record. Klik OK. Setelah itu ke inventory, lalu ke count inventory. Counted-nya diganti menjadi 1 semuanya.
Setelah itu adjust inventory, default adjustment account-nya, perlengkapan service, lalu klik continue. Lalu unit cost-nya 24 juta, 36 juta, 8 juta, lalu date-nya diganti tanggal 1 September 2022. Klik record. Setelah semuanya dimasukkan, lalu kita cek company data auditor, yaitu klik account, company data auditor, klik next, lalu start date dan end date-nya diganti, lalu run review. Setelah checklist hijau semua berarti sudah benar.